Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Jahwa, saya dari kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Penjabaran Landasan Pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar konseptual yang digunakan dalam dunia pendidikan. Landasan ini diperlukan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah kebijakan dan praktik pendidikan. Tanpa landasan, praktik pendidikan tidak akan jelas arahnya, dan itu akan menimbulkan masalah serta kesenjangan pendidikan antar manusia. A. Landasan psikologis pendidikan. 1. Pengertian landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Pada umumnya, isi atau daerah psikologi pendidikan dapat dibagi menjadi 4 golongan. 1. Pertumbuhan dan perkembangan individu yang dibicarakan diantaranya habitat dan lingkungan perlengkapan dasar dan ajar manusia, teori-teori pertumbuhan dan perkembangan individu. 2. Masalah belajar dan perbuatan belajar. 3. Pengukuran dan penilaian. 4. Penyuluhan dan bimbingan. 2. Cabang-cabang ilmu psikologi pendidikan. 1. Psikologi perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan pertahapan, perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pendekatan diferensial, pendekatan ini memandang individu memiliki kesamaan dan perbedaan dan membuat kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, ras, agama, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Pendekatan ipsatif. Pendekatan ini melihat perkembangan seseorang secara individual. Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi sampai dewasa atau proses belajar dan pematangan melalui interaksi dengan lingkungan, meliputi 1. Kemampuan belajar melalui persepsi. 2. Mencapai pertimbangan berdasarkan pengalaman. 3. Berpikir imajinatif, kreatif, dan mencari diri sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam psikologi perkembangan adalah siswa selalu berkembang, developing, changing, becoming, dan ongoing dalam situasi open-ended spiral. Kedua, manusia merupakan makhluk unik, memiliki sejumlah kemampuan yang terintegrasi menjadi sesuatu yang khas. Ketiga, perkembangan siswa dinamis, pada dasarnya manusia unpredictable. Kita lihat lagi, 2. Psikologi belajar adalah perubahan perilaku yang relatif, permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan, pengaruh obat atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya dengan orang lain. 3. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Ciri-ciri psikologi dengan ciri sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Dengan demikian, psikologi ini akan mencoba melihat keterkaitan masyarakat dengan kondisi psikologi kehidupan individu. Selanjutnya yang ketiga, ada peranan psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, umumnya batasan pokok bahasan psikologi pendidikan dibatasi ada 3 macam. Yang pertama mengenai belajar, yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri khas perilaku belajar peserta didik, dan sebagainya. Yang kedua mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar peserta didik, dan sebagainya. Yang ketiga, mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, dapat dikatakan bahwa inti permasalahan psikologis terletak pada anak didik. Bukan berarti mengabaikan persoalan psikologi seorang pendidik, namun dalam hal seorang telah menjadi seorang pendidik, maka ia telah melalui proses pendidikan dan kematangan psikologi
psikologis sebagai suatu kebutuhan dalam mengajar. Muhyiddin Syah 2008 mengatakan bahwa di antara pengetahuan-pengetahuan yang perlu dikuasai guru dan calon guru adalah pengetahuan psikologi, terapan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar peserta didik. Guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik bagi peserta didiknya tentunya dituntut untuk memahami tentang berbagai aspek melalui dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan peranannya secara efektif, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. B. Landasan biologis pendidikan. Yang pertama, pengertian landasan biologis. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Mengacu pada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alasan atau dasar pijakan dari suatu hal tempat berdirinya sesuatu itu. Sedangkan biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta proses kehidupan dari faktor biologi. Manusia dan hewan memiliki kesamaan karakteristik, namun ada perbedaannya, yaitu manusia memiliki potensi superior yang membedakannya dengan makhluk lain. Jadi, berdasarkan pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan biologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah biologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Ada dua arti biologi bagi pendidikan menurut Home, yaitu yang pertama, bertambahnya ukuran. Otak manusia telah dibentuk sejak triwulan kehamilan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa saat dalam kandungan, otak mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan organ tubuh yang lain. Pertumbuhan dan perkembangan sel saraf pusat pada otak berlangsung sangat pesat pada awal-awal pertumbuhan. Pada usia 6 atau 7 tahun, otak hampir mencapai proporsi orang dewasa. Berat otaknya bertambah lebih dari 3 kali lipat dibandingkan berat ketika lahir. 2. Otak sebagai alat berpikir. Berpikir adalah manipulasi data, fakta, dan informasi untuk membuat keputusan berperilaku. Aktivitas mental dalam perasaan dan pemahaman bergantung pada perangsangan dari luar dan dalam, yang disebut dengan sensasi atau atensi. 2. Dasar biologi modern. Teori sel. Menurut teori sel, sel merupakan satuan dasar kehidupan dan semua kehidupan yang terdiri atas satu atau lebih produk sel yang disekresikan. Sel juga dianggap sebagai satu dasar dalam proses patologis, dalam kurung, bidang kedokteran yang berkaitan dengan ciri dan perkembangan penyakit melalui analisis keadaan bagian tubuh, dan fenomena aliran energi yang terjadi di sel sebagai bagian dari proses metabolisme. Evolusi, salah satu konsep penting dalam biologi adalah konsep bahwa kehidupan berubah melalui mekanisme evolusi, dan semua organisme punya nenek moyang bersama. Berdasarkan teori evolusi, semua organisme di bumi, baik yang masih hidup maupun yang sudah punah, berasal dari satu nenek moyang bersama. Nenek moyang bersama terakhir diyakini muncul sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Ahli biologi biasanya memandang keseragaman kode genetik sebagai bukti yang mendukung teori nenek moyang bersama semua bakteri, archaea, dan eukariot. Genetika. Gen adalah satuan pewarisan utama semua organisme. Gen merupakan bagian dari DNA yang mempengaruhi bentuk atau fungsi organisme. Semua organisme, dari bakteri hingga hewan, memiliki mekanisme yang mentranslasi DNA menjadi protein. Kode translasi semua organisme pada dasarnya sama. DNA biasanya berbentuk kromosom linear dalam eukariota. Organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organisme
membran lainnya. Dan kromosom lingkaran dalam prokariota, makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Homeostasis. Homeostasis adalah kemampuan suatu sistem terbuka dalam mengatur stabilitas lingkungan dengan melakukan penyesuaian keseimbangan dinamika yang diatur oleh mekanisme pengaturan yang terkait. Semua organisme, baik uniseluler, organisme bersel satu maupun multiseluler, organisme banyak sel, mengalami homeostasis. Untuk menjaga keseimbangan, dinamika, dan melakukan fungsi tertentu secara efektif, suatu sistem harus melacak dan menanggapi gangguan. Energi. Keberlangsungan organisme bergantung pada masuknya energi secara terus-menerus. Reaksi kimia yang membentuk struktur dan fungsi tertentu dapat mengambil energi dari suatu substansi yang menjadi makanannya untuk membantu membentuk dan mempertahankan sel baru. Dalam proses ini, molekul bahan kimia yang menjadi makanan memainkan dua peran, yaitu makanan tersebut mengandung energi yang dapat diubah untuk mendukung reaksi kimia biologis. Makanan tersebut mengembangkan struktur molekuler baru. 3. Cabang-cabang biologi. Aerobiologi mempelajari partikel organik di udara. Agrikultur mempelajari proses produksi hasil panen dan lebih menekankan pada penerapannya. Anatomi mempelajari bentuk dan fungsi tumbuhan, hewan, dan organisme lain. Astrobiologi mempelajari evolusi, distribusi, dan masa depan kehidupan di alam semesta. Biofisika mempelajari proses biologis dalam rangka fisika dengan menerapkan teori dan metode yang secara tradisional digunakan dalam ilmu fisika. Biologi bangunan meneliti lingkungan hidup di dalam ruangan. Biologi evolusioner mempelajari asal-usul nenek moyang spesies. Biologi integratif mempelajari semua organisme. Botani mempelajari pertumbuhan. Ekologi mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Entomologi mempelajari serangga. Etologi mempelajari perilaku hewan. Mammalogi mempelajari mamalia. C. Landasan sosial budaya dalam pendidikan. Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebab sebagian besar aktivitas manusia dilakukan secara berkelompok. Sedangkan jika dikaitkan dengan pendidikan, maka terlebih dahulu mengerti apa yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut Dewey, tujuan pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat berfungsi secara individual dan berfungsi sebagai anggota masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan. Berbicara tentang landasan sosial dalam hal pendidikan, maka ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu sosiologi dan pendidikan, kebudayaan dan pendidikan. Sosiologi dan pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sosiologi sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, mengingat subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan yang dapat dikembangkan sesuai potensinya. Dengan sosiologi, maka diharapkan pendidikan mampu melahirkan individu yang dapat berbaur dan bekerja sama dalam masyarakat serta dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Pendidikan yang diinginkan masyarakat adalah proses pendidikan yang bisa mempertahankan dan meningkatkan keselarasan hidup dalam pergaulan manusia. Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan sangat membutuhkan bantuan sosial. Konsep atau teori sosiologi memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya seorang guru membina para siswa agar bisa
memiliki kebiasaan hidup yang harmonis, bersahabat, dan akrab sesama teman. Wujud dari sosiologi dalam pendidikan adalah tentang konsep proses sosial. Interaksi dan proses sosial dapat terjadi sebagai akibat dari salah satu atau gabungan dari faktor-faktor berikut. 1. Imitasi atau peniruan bisa bersifat positif dan negatif. Sugesti akan terjadi jika seorang menerima atau tertarik pada pandangan sikap orang lain yang berwibawa dan berwenang atau mayoritas. Identifikasi, seorang anak juga dapat mensosialisasikan diri lewat identifikasi yang mencoba menyamakan dirinya dengan orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar. Simpati akan terjadi seorang merasa tertarik pada orang lain. Kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan adalah cara hidup yang diciptakan oleh manusia sesuai dengan perkembangan kondisi mereka di kehidupan masyarakat. Posisi pendidikan dengan kebudayaan merupakan tata hubungan yang saling mempengaruhi, atau pendidikan merupakan variabel yang mendorong terjadinya perubahan kebudayaan di dalam tata hubungan asimetris di mana satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Kebudayaan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan akan berubah. Jika pendidikan berubah, maka akan bisa merubah kebudayaan. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempertahankan kebudayaan yang baik dan merubah kebudayaan yang buruk. Menurut Kleiner, ada 3 hal yang menimbulkan perubahan kebudayaan, yaitu originasi, yaitu suatu yang baru atau penemuan yang baru. Hasil penemuan itu akan menggeser atau memperbaharui yang lama. Difusi, yaitu membentuk kebudayaan baru akibat masuknya elemen-elemen budaya yang baru ke dalam budaya yang lama. Reinterpretasi adalah perubahan kebudayaan akibat terjadinya modifikasi elemen kebudayaan yang telah ada agar sesuai dengan keadaan zaman. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu memenuhi unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Ada beberapa unsur yang harus ada dalam pendidikan agar mampu mencetak generasi yang berkebudayaan lebih baik dan maju, seperti kejujuran, politik demokratis, individu yang mempunyai keterampilan agar siap untuk bekerja, individu yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta individu yang taat beragama namun tetap toleransi terhadap orang lain. D. Landasan pendidikan dari perspektif historis dan yuridis. Yang pertama, pengertian landasan historis. Landasan historis adalah sebuah landasan atau aspek yang ditinjau dari perjalanan sejarah sebuah bangsa dalam menciptakan dan mengembangkan sebuah kebijakan, paham, ideologi, dan hal. Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu, mencakup segala kejadian di alam ini, termasuk hal-hal yang dikembangkan oleh budidaya manusia. Demikianlah ada sejarah candi, sejarah fosil, sejarah batu-batuan, sejarah pendidikan, dan sebagainya. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, moral, teori, praktek, cita-cita, dan bentuk sebagainya. Informasi lampau ini terutama bersifat kebudayaan pada umumnya, yang berisikan konsep, praktek, dan hasil yang diperoleh. Yang dimaksud dengan landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lampau dijadikan acuan terhadap pendidikan di masa kini. Sehingga konsep dan praktik pendidikan di masa lampau yang dipandang baik akan dipertahankan. Sedangkan konsep dan praktik pendidikan yang dipandang tidak baik dan tidak berguna atau keliru akan diperbaiki atau dikembangkan. Sehingga berbeda dengan konsep dan praktik pendidikan di masa lampau. 2.
Sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia dimulai dari zaman purba. Pendidikan pada zaman ini dimulai dari kepercayaan yang dianut masyarakat, antara lain animisme dan dinamisme. Yang kedua, zaman pengaruh Hindu dan Buddha. Ajaran Hindu dan Buddha di Indonesia terjadi pada saat kerajaan-kerajaan Nusantara berdiri, antara lain Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Bali, Melayu, Sriwijaya, Mataram Hindu, dan Majapahit. Pendidikan pada zaman ini bermuatan agama yang dilaksanakan di biara-biara atau padepokan dan akhirnya berkembang dengan ilmu pengetahuan yang meliputi sastra, bahasa, filsafat, ilmu pemerintahan, tata negara, dan hukum. Pada masa keemasan kerajaan Nusantara ini juga banyak bermunculan para empu dan pujangga besar yang melahirkan karya seni bermutu tinggi. Yang ketiga, zaman pengaruh Islam. Agama Islam pertama disebarkan ke Indonesia oleh pedagang Gujarat melalui Samudra Pasai dan Aceh di Sumatera. Sedangkan di Jawa, Islam disebarkan melalui Banten, Cirebon, Demak, hingga ke Gresik. Penyebaran Islam pertama berkembang di daerah pesisir dan berkembang di pedalaman seiring runtuhnya kerajaan bercorak Hindu. Pendidikan Islam di masa ini dilakukan di surau atau langgar, pondok pesantren dan madrasah di bawah bimbingan guru ngaji dengan materi Al-Quran dan fikih dasar. Santri tinggal di pondok pesantren yang mempelajari agama Islam dan rasa hormat kepada guru tanpa menerima upah dari santri. Kemudian yang keempat, zaman pengaruh Nasrani yaitu Katolik dan Kristen. Agama Katolik disebarkan di Indonesia oleh pedagang Portugis pada abad ke-16 untuk mencari rempah-rempah yang disertai oleh misionaris. Di daerah yang diduduki, mereka mendidik penduduk setempat dengan seminari untuk mengajarkan agama, membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan Kristen berasal dari orang-orang Belanda yang datang pertama kali tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Untuk menghindari persaingan di antara mereka, pemerintah Belanda mendirikan suatu kongsi dagang yang disebut POC atau Persekutuan Dagang Hindia Belanda tahun 1602. Sikap POC terhadap pendidikan adalah membiarkan terselenggaranya pendidikan tradisional di Nusantara, mendukung diselenggarakannya sekolah-sekolah yang bertujuan menyebarkan agama Kristen. Yang kelima, zaman kolonial Belanda. Tujuan bangsa Belanda ke Indonesia juga sama dengan bangsa Spanyol dan Portugis. Belanda mendirikan sekolah-sekolah yang tidak hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga mengajarkan pengetahuan umum. Bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Melayu dan Belanda. Sejak dijalankannya politik etis ini, tampak kemajuan yang lebih pesat dalam bidang pendidikan selama beberapa dekade. Pendidikan yang berorientasi barat ini masih bersifat terbatas untuk beberapa golongan saja. Antara lain, anak-anak Indonesia yang orang tuanya adalah pegawai pemerintah Belanda yang telah menimbulkan elit intelektual baru. Yang keenam, zaman kolonial Jepang. Pada masa penjajahan Jepang yang hanya 3,5 tahun, ternyata memberikan corak pendidikan di Indonesia. Karena Jepang menghapuskan sistem pendidikan Belanda yang didasarkan atas status sosial dan ras. Sekolah pada masa Jepang adalah SR, SMP, SMT, dan sekolah kejuruan yang mengajarkan pertukangan, teknik menengah, pelayaran, dan pelayaran tinggi. Sedangkan pendidikan tinggi pemerintah mendirikan kedokteran di Jakarta dari teknik di Bandung yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Yang ketujuh, zaman kemerdekaan sampai saat ini. Setelah Indonesia merdeka, hal yang dilakukan adalah melakukan pembangunan. Pada saat itu dibangunlah pembangunan dalam bidang ekonomi. Diharapkan bidang ekonomi bisa mendukung bidang-bidang yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah pendidikan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai muncul pasal 2 tahun 1989 yang mengatur tentang sistem pendidikan. Saat ini sistem pendidikan nasional terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 Jalur Jenjang dan Jenis Pendidikan Bagian ke-1 Umum. Pasal 13 Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya pendidikan. Setelah landasan historis pendidikan, ada juga landasan yuridis pendidikan. Adapun pengertian landasan yuridis pendidikan itu adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, meliputi seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik tolak dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Landasan yuridis tentang pendidikan Indonesia antara lain, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan berbagai peraturan pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan yang menyertainya. Berbagai peraturan pemerintah yang dimaksud antara lain, yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 dan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Jika kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalamnya akan ditemukan secara tersirat cita-cita pendidikan nasional, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tersurat menyatakan bahwa yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kesimpulannya, landasan yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan pijakan dalam pendidikan, terutama adalah pendidikan nasional. Landasan hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan. Jadi, landasan hukum pendidikan adalah dasar perundang-undangan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Dalam hal ini adalah aturan atau undang-undang yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia.